Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Katakan, ku datang Tuhan, baharui setiap hati kami. Hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku lebih dekat kepadamu, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kasih-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Oh, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sekali lagi, dengan lembut katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidup. Amin. Oh Yesus, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Bawa, ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Oh, ku kan terbang bagaikan Raja Wali, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Amin. Oh, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku
terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mengangkat kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan kami, lebih dalam kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kesempatan yang baik yang kami manfaatkan dalam ibadah ini. Biarlah setiap kata firman Allah menjadi berkat untuk kami, dan kami boleh melihat hari-hari akhir dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana dunia bertambah-tambah di dalam dosa. Kami harus bertambah-tambah di dalam benar dan suci. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Salam untuk kita semua. Mari kita hari ini beribadah di dalam ibadah pendalaman Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi serupa Kristus. Itu panggilan orang Kristen, ya, menjadi serupa Kristus. Jadi kita menjadi percaya dan kita dibenarkan, jadi kita hidup benar. Bukan jadi orang Kristen yang tidak benar, tapi orang Kristen yang hidupnya benar. Dan kemudian hidup benar itu ditingkatkan menjadi hidup suci, ya, kudus, sampai tidak bercacat celah. Nah ini, kalau sudah tidak bercacat celah, sempurna seperti Tuhan. Ini serupa, kembali kepada semula seperti di Eden. Manusia serupa, segambar Allah diciptakan. Dan itu akan terjadi nanti serupa, segambar Allah kembali. Karena Allah bekerja lagi untuk membawa manusia kembali serupa dengan dirinya. Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak semua orang dipanggil untuk percaya dan bertobat. Percaya dan bertobat dan dibaharui. Nah, ini di sini yang sangat sulit. Banyak orang Kristen gugur ketika harus hidupnya disucikan, dibaharui, proses. Ya, terus sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anak. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi serupa. Bukan rupa saja, tapi dalam pola pikir, gerak-gerik hidup ini, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita itu juga lakukan, ya. Itu serupa. Lanjut. Supaya ia, anaknya itu,
menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, sekian terima kasih. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Ya, di dalam kebenaran dan Ya. kekudusan yang sesungguhnya. ya, Karena itu buanglah dusta ya, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. ya. Dalam Efesus 4 ayat 24 ini, kalau kita baca dalam terjemahan asing, terjemahan yang lain, dikatakan bahwa kamu dicipta untuk menjadi seperti Allah. Sungguh benar dan kudus. Itu dalam terjemahan yang asing, ya. Terjemahan God's Word. Ya, translation. Itu adalah katanya seperti ini. Kamu diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Jadi kita ini diciptakan seperti Allah. Apa itu? Sungguh benar dan kudus. Ya, itu baru bisa menjadi seperti Allah yang benar dan kudus. Ya, manusia yang rusak diubahkan Tuhan. Jadi kita ini bukan menjadi Allah. Tidak pernah kita mau menjadi Allah. Tapi serupa dengan Allah, ya, benar dan kudus, ya, mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Jadi kita tidak jadi Allah, bukan. Itu setan. Iblis itu mau jadi Allah. Ya, mau mendudukkan diri menjadi Allah, dan nanti setan dalam wujud manusia yang namanya antikristus. Dia menyatakan diri nanti di bait Allah yang sedang akan mau dibangun itu, dan duduk di sana dan menyatakan diri, akulah Allah. Itu setan. Tapi kita tidak. Kita tidak berubah menjadi Allah, mau menjadi Allah, tapi kita diubahkan serupa apanya? Tabiatnya Allah, sifat-sifat ilahi. Yang paling jelas itu adalah Allah itu suci, Allah itu sempurna. Jadi kita juga mengarah ke situ. Itu kekristenan. Bukan hanya hidup di dunia, berkat di dunia, cari nafkah di dunia, itu sudah cukup pokok ada. Ya. Mengejar kekudusan, mengejar hidup benar, itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita juga tidak dibiarkan Tuhan. Kita dipelihara, diberkati, ditolong. Ya. Jadi dikatakan kamu diciptakan menjadi seperti Allah, bukan Allah. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Lalu itu iblis menyatakan diri sebagai apa? Allah. Ya. Terus Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya. ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ya, jadi iblis itu mau menjadi Allah. Ya. Iblis itu sombong dan itu dilemparkan langsung ke dalam penghukuman. Karena dia mau menyatakan dirinya, aku ini Allah. Nah, itu antikris nanti akan datang, ya, dan menyatakan diri di bait Allah, dan dia mengatakan, aku ini Allah, sembah aku. Nah, tapi nanti Tuhan datang dengan nafasnya saja, dia jadi kalah. Ya, jadi iblis itu bukan apa-apa di mata Allah. Begitu juga kita bukan mau menjadi Allah, tapi kita diciptakan baru dalam kekudusan, dan pelan-pelan sampai tidak ada cacat dan celah. Sekarang kita ini banyak cacat, banyak celahnya,
banyak kekurangannya kita. Ya, makanya kita jangan suka lihat kekurangan orang, kita lihat juga kekurangan kita. Ya, sekarang kita belum sempurna dalam bicara. Kalau ada orang sudah sempurna, tidak salah kata lagi, nah itu orang sempurna sudah. Ukurannya di situ. Kalau kita tidak lagi berbuat salah dengan kata-kata, itu orang sempurna. Kata Alkitab. Kolose 1 ayat 15, tolong dibaca dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia gambarnya Allah. Allah tidak kelihatan tapi dinyatakan oleh siapa? Kristus. Terus? Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, Ya. yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Ya. baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Ialah kepala tubuh, Nah. yaitu jemaat. Kita ini jemaat, anggota tubuh dari Kristus. Dia itu kepalanya. Jadi Tuhan itu kepala gereja. Terus? Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Ya. sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi berubah seperti Tuhan, serupa Tuhan itu artinya mengalami perubahan karakter. Jadi karakter kita ini lahir dari ibu kita, orang tua kita. Kita punya karakter orang tua jasmani. Tapi karakter ini kita diubah sampai menjadi karakter Kristus. Kapan? Kita dengar firman Tuhan, kita mengakui kesalahan kita melakukan firman Tuhan, terus dan menerus demikian, maka kita disucikan, dimandikan oleh air firman, sampai kita tidak bercacat, serupa Dia, segambar, menjadi serupa Tuhan. Itu kekristenan yang benar. Banyak orang tidak paham. Ya, sebab itu banyak orang juga tidak tahan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan salahnya untuk perbaikan hidupnya. Orang kebanyakan kalau tidak mendapat kemurahan Tuhan, tidak mau disinggung kesalahannya, dosanya. Marah dia, tersinggung dia. Ini pendeta terus menunjuk salah saya. Tidak. Ya. Tapi firman yang disampaikan itu harus bisa menyatakan salah. Oh, di sini salah saya. Di sini saya punya kelakuan tidak benar. Ini yang harus saya rubah, saya perbaiki. Nah, kalau itu terus dalam proses hidup kita diubahkan seperti firman. Firman itu adalah Yesus, maka kita menjadi seperti Yesus, seperti Kristus. Itu kekristenan. Bukannya menjadi orang yang beragama Kristen, masuk gereja, mengikuti hari-hari raya orang Kristen, tapi tidak mengerti dan tidak pernah berubah karakternya. Sama saja orang tidak percaya, sama saja dengan orang dunia. Orang dunia caci maki, dia juga caci maki. Orang dunia sumpah serapah, dia juga sumpah serapah. Orang dunia hidupnya tidak benar, korupsi, dia juga korupsi. Ini bukan orang Kristen yang akan mengarah keserupaan dengan Kristus. Orang yang mengarah ke keserupaan Kristus meninggalkan kehidupan lama dan datang kepada Tuhan untuk dibaharui hidupnya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Makanya kita bersedia mendengar, oh ini menyatakan salah. Nah, untuk memperbaiki kelakuan kita. Coba dibaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya.
untuk menyatakan kesalahan, menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, ya memperbaiki kelakuan dan kita. untuk mendidik orang dalam Nah, kebenaran. kemudian kita harus mendidik supaya kita hidup benar dalam kebenaran. Nah, kalau orang ini mengalami seperti itu, pelan-pelan dia itu ibarat orang sedang dimandikan, dibersihkan, sampai satu hari kelak serupa Kristus kembali. Ya, inilah orang yang percaya Tuhan. Ya, serupa Kristus, saya katakan itu seperti karakternya Tuhan. Sorga tidak membutuhkan orang berhasil, sukses, orang pinter, ya, orang kaya, tidak. Orang punya kedudukan tinggi, tidak. Sorga hanya membutuhkan orang-orang yang datang ke situ dengan karakter Kristus, serupa Kristus, karakter, sifat-sifat ilahi. Kalau ada orang tidak mau mengampuni, sulit mengampuni, itu bukan karakter Kristus. Orang yang berkarakter Kristus mudah mengampuni. Coba, sampai di atas kayu salib, sampai sebelum disalib, Tuhan itu ditampar, diludahi, ya, segala macam dia alami, sampai waktu mau ditangkap itu, lalu Petrus, ya, dia ambil pedangnya, dia potong telinganya seorang prajurit yang menangkap gurunya ini. Ya, telinganya jatuh. Lalu Tuhan mengambil telinga yang jatuh itu ditempel kembali. Tidak ada bekas jahitan. Manusia tidak bisa lakukan itu. Coba kalau saudara punya telinga terpotong, pergi dokter, ditempel, ada jahitannya. Di Tuhan tempel kembali seperti semula. Siapa dia yang sedang menderita kalau bukan Allah yang telah menjadi manusia untuk kita, ya, yang bisa menciptakan telinga yang baik, telinga yang mendengar, mata yang baik, mata yang melihat. Itu ciptaan Tuhan. Tidak ada orang buta semula di dunia. Gak usah operasi katarak, gak usah lagi khawatir retinanya jatuh dan sebagainya jadi buta. Ya. Karena dia pencipta. Sampai pada saat, ya, dia sudah seperti itu, dia malah tegur Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu. Ya. Dia bilang, kalau aku mau, aku bisa minta untuk malaikat-malaikat datang membela, melepaskan dia. Tapi dia datang harus menderita, mati di kayu salib. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Dialah Allah yang benar, dan kita harus di dalam yang benar itu. Ya. Jadi waktu dia mau disiksa, dibunuh, hidupnya penuh pengampunan. Sampai orang yang di kayu salib di sebelah kanannya, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja, hari ini kamu di Firdaus. Sepanjang hidupnya jahat, sepanjang hidupnya tidak benar. Tapi ada kemurahan Tuhan menjelang beberapa waktu, menit, dia meninggalkan dunia itu, mati, dia berpaling kepada Kristus. Ingat aku kalau engkau datang kembali. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itulah sifatnya Allah, Maha Pengampun. Kita ini belajar harus menjadi seperti Allah dalam
memberikan pengampunan, perdamaian. Kita seringkali sulit mengampuni. Kadang-kadang muncul lagi orang itu yang menyakiti. Ya, harus kita katakan, Tuhan, saya mengampuni, saya mau melupakan. Tolong saya, Tuhan. Jadi kalau kita di dalam sifat-sifat lama, kita tidak mau berdamai, tidak suka minta maaf saja, tidak mau. Banyak orang Kristen seperti itu, gengsinya besar, minta maaf saja tidak mau. Ya, apa ini keserupaan dengan Tuhan? Tidak. Jadi serupa Tuhan itu bukan mukanya kita, tapi karakter, sifat, dan itu yang dibutuhkan di surga. Ya, bukan keberhasilan kita di dunia. Kalau kita berhasil di dunia, puji Tuhan. Ya, tapi seringkali kalau orang sudah berhasil di dunia, sukses, ya, karirnya menanjak, uangnya jadi banyak, segala-gala fasilitas ada, manusia jadi sombong, tinggi hati, mulai merasa hebat. Lama-lama dia lupa ini berkat Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan perlu apa? Proses. Supaya jadi apa? Belajar rendah hati. Kalau kita tahu ini, kita ngerti, terima kasih Tuhan buat proses ini. Inilah waktu saya diubah menjadi serupa Kristus, berkarakter Tuhan, mudah mengampuni, ya, berdamai, tidak mempertahankan kebencian. Itu sebabnya kalau mau menjadi serupa Kristus dengan karakter yang baru, karakternya Tuhan, kita harus pertama-tama menanggalkan manusia lama. Di dalam diri kita ini ada manusia lama dan manusia baru. Kalau kita mau jadi baru, jadi manusia lama ini ditanggalkan, kemudian kita mengenakan manusia baru, yang bukan hanya satu kali baru, tapi terus dibaharui. Makanya orang Kristen itu selalu harus suka dengar firman Tuhan. Itu yang membaharui, sehingga kita menjadi begitu bersemangat untuk menjadi pelayan Tuhan, pengikut Kristus. Karena kita mengecap kasih karunia Tuhan, hidup dibaharui, nyaman itu, nyaman, ya, dan bahagia. Makanya mari kita tanggalkan manusia lama. Itu orang yang menuju keserupaan Tuhan, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Ya. harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, Ya. dan mengenakan manusia baru, Ya. yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran Ya. dan kekudusan yang Nah, sesungguhnya. jadi ini menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan sebab itu tanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama, ya, yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi disuruh kita tanggalkan manusia lama. Itu kekristenan, bukan agama. Coba lihat berapa banyak orang Kristen di penjara, berapa banyak orang Kristen melakukan tindakan kriminal, korupsi, dan sebagainya. Banyak. Berarti dia belum hidup baru, belum mengenakan Kristus. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa dalam hidupnya, apa itu selamat? Pertanyaannya.
Jadi orang Kristen itu orang yang diubahkan, ya, diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Tanggalkan dengan pola hidupan lama. Itu dikatakan terjemah bahasa pola kehidupan yang lama, kebiasaan kita yang lama. Itu diubah. Ya, ini baru orang yang baru namanya, ya. Yang sedang dirusakkan oleh keinginan. Di dalam manusia ini ada keinginan-keinginan. Apa itu keinginan manusia? Keinginan daging. Galatia 5 mengatakan keinginan daging itu, ya, itu banyak sekali, ada 9 buah keinginan daging, buah daging. Dan itu akan menemui kebinasaan. Ini yang harus ditanggalkan. Ya, coba baca Galatia 5 ayat 19 sampai ayat selanjutnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus mengatakan dulu dia buat seperti itu. Ya, sekarang dia jadi manusia baru setelah bertemu Tuhan. Dia diproses hidupnya. Sampai ketika dia mau meninggalkan dunia, dia bilang mati adalah keuntungan, tapi hidup itu bagi Tuhan. Coba Rasul Paulus, dia bilang Tuhan sudah menunggu dia untuk memberi mahkota-mahkota dalam kehidupannya. Yaitu manusia lamanya membunuh, mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, betapa banyaknya orang Kristen juga seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk menjadi serupa Kristus, menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuan. Rasul Paulus mengatakan, itu juga yang saya buat dulu. Dan saya juga katakan, itu juga yang saya buat dulu. Manusia lama, banyak hal yang salah. Setelah saya mengikuti Tuhan, saya lahir baru. Waduh, rasanya semuanya baru. Saya masih ingat. Ya, pemimpin pujiannya baju putih, celana putih. Oh, glory, glory. Ya, saya lihat banyak orang baju putih. Saya bilang, waduh, bagusnya luar biasa. Ya, saya ingin seperti mereka Tuhan, melayani Tuhan, aktif. Dan saya masuk gereja bukan di hari Minggu, orang kaget-kaget. Ini bukan hari Minggu, masuk gereja. Iya. Ini adalah ibadah doa. Ini adalah ibadah pendalaman Alkitab. Kamu kok senang? Oh, senang sekali kalau duduk di dalam gereja dengar firman, sembahyang, memuji Tuhan, menyembah dengan air mata. Aduh, itu kebahagiaan luar biasa. Saudara belum menikmati. Nangis hancur hati. Dosanya dinyatakan, tidak tersinggung, tidak marah, tidak. Terima kasih Tuhan sudah diingatkan. Terima kasih Tuhan tujuh salah saya. Supaya dibuang itu manusia lamanya. Ganti dengan manusia baru. Kalau orang masih tersinggung, itu berarti dia belum menikmati kebaruan. Nah, itu sebabnya saya mengejar. Tidak pernah saya absen ibadah dengan firman. Supaya firman itu memandikan kita. Ya. Jadi kita ini harus mempunyai karakter Tuhan dalam hidup. Apa itu sudah? Pikiran kita harus dirubah. Mindsetnya, pola pikir kita tidak seperti dulu lagi. Pola pikir.
ini dirubah. Apa yang kita ambil? Pikirannya Kristus. Coba, walaupun dia rupa Allah, Allah itu, tapi dia tidak menganggap, mempertahankan itu kealahannya. Dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia seperti kita, menjadi hamba, dan taat sampai mati. Ini pikiran daripada Kristus. Apa itu? Mengambil posisi yang paling rendah, hamba. Nah, kita kan biasa gengsi, mana mau kita turun ke bawah. Tidak mau. Ini manusia angkuh. Itu bukan seperti Kristus. Jadi ini yang perlu diubah. Pikiran kita harus dirubah. Dulu pikiran kita selalu dunia di bawah. Sekarang pikiran ke atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, jadi pikiran perasaan harus sama dengan Kristus. Jadi kita tidak pernah menjadi Allah. Dengar ya, itu setan yang mau menjadi Allah dalam antikris. Antikris. Kita tidak menjadi Allah, tapi serupa gambar Allah, yaitu karakter Allah, sifat-sifat Allah. Ya, ada di dalam hidup kita. Apa itu yang paling kentara? Mengampuni, melupakan salahnya orang. Ini yang kita harus bergumul seperti Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus itu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, Nah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. walaupun dia rupa Allah, dia Allah itu, tapi tidak mempertahankan demi menyelamatkan kita. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya. dan mengambil rupa seorang hamba Ya. dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Ya. bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah Yesus. Taat sampai mati, menjadi hamba Allah yang menjadi manusia. Ini merendahkan diri. Coba kalau orang Kristen masih gengsinya tinggi, tidak boleh disinggung, tidak boleh tersinggung. Ya. Ini belum menuju keserupaan dengan Kristus. Kristus itu walaupun dalam rupa Allah, dia itu Allah yang telah menjadi manusia. Sebab Alkitab mengatakan firman itu menjadi manusia. Siapa itu firman? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman Allah itu menjadi manusia. Tolong dibaca lagi, walaupun sudah banyak kali bacalah supaya itu meneguhkan iman kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, Ya. dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Jadi dia penuh itu, kasih karunia dan dia kebenaran. merendahkan dirinya. Nah, kalau kita sombong, apa serupa Kristus? Apa watak kita sama? Sifat kita, karakter sama? Tidak. Dia orang Kristen mesti belajar rendah hati. Itu baru karakternya Tuhan. Pikiran perasaannya harus dibersihkan. Saya ini bukan apa-apa, Tuhan. Ya. Jadi tidak gampang
Oh ini orang Kristen, ya saya orang Kristen. Tapi kelakuan tidak benar, orang akan melihat, tidak menjadi saksi Tuhan. Jadi orang Kristen itu apa? Orang Kristen dipanggil untuk percaya, diubahkan oleh Tuhan, dari bertobat lahir baru, ya. Kemudian nanti pelan-pelan diproses menjadi serupa Kristus. Itu kekristenan. Ya. Jadi orang Kristen itu punya kehidupan, pola pikirnya, pikirannya, perasaannya itu yang terdapat dalam Kristus. Itu dirubah. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus. Di orang kau mau melayani Tuhan harus belajar hidup kudus. Kita belum sempurna. Kita harus hidup benar. Ya. Terus dibaca. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, aduh. Jadi jangan hanya hadir di gereja, tapi tidak pernah mengalami hidup yang kudus. Ya. Jadi orang yang seperti Kristus wajib hidup seperti Kristus. Kalau mau seperti itu, oh saya mau menjadi serupa Yesus. Seperti Yesus itu mintaku. Dalam jalanku menuju surga seperti Yesus di bumi ini. Ya. Tolong dibaca itu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa itu tadi kita baca? Pikiran dan perasaannya walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan Allah itu harus dipertahankan. Tapi dia mengambil rupa manusia, menjadi hamba. Apa itu? Rendah hati. Dan taat sampai mati. Jadi kalau orang Kristen itu tidak taat, tidak rendah hati, masa seperti Kristus? Tidak seperti Kristus. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diberi firman Tuhan yang menunjukkan salah, memperbaiki kelakuan kita ini hari-hari ada salah. Ya, kalau saudara dan saya tidak baca Alkitab, tidak suka Alkitab, tidak mengasihi firman, nah sedangkan firman inilah yang mengubahkan hidup kita. Ketika kita dengar, kita baca, kita lakukan, oh saya salah ya. Ya, saya harus merubah hidup saya. Ini namanya orang yang sedang menuju keserupaan dengan Kristus. Cara hidup lama, ya, semuanya dibuang. Alkitab mengatakan ragi yang lama itu dibuang, jadi adonan yang baru. Ya, kehidupan yang benar-benar baru. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buang ragi yang lama. Buanglah ragi yang lama itu, Ya. supaya kamu menjadi adonan yang baru. Jadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Ya. Buang ragi yang lama. Apa itu? Ragi lama. Coba saudara baca lanjut. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, Ya. yaitu Kristus. Ya. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, Ya. bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, Ya, tetapi jangan dengan ragi keburukan, kejahatan, terus tetapi dengan roti yang tidak beragi, ya. yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah itu, jadi orang Kristen hidup murni, benar, motivasinya baik, tidak salah. Ya. Tapi banyakkan orang Kristen matanya cuma dunia, kekayaan, cari berkat, rajin melayani supaya saya diberkati Tuhan.
Bukan itu, saudara. Makin kita hidup dalam pelayanan, makin kita ingin, Tuhan, saya ingin nanti satu waktu serupa, segambar Engkau. Ya, makin melayani Tuhan, makin serupa. Bukan hanya supaya saya diberkati, saya mengembalikan milik Tuhan, saya memberi persembahan, saya rajin melayani. Bukan itu tujuannya, salah. Kita melayani seperti Yesus melayani. Ya, tidak dengan ragi lama, adonan yang lama, tapi jadi adonan yang baru. Nah, kalau dalam hidup kita kan tidak lepas dari kekurangan. Tadi saya bilang kesalahan yang kita bisa buat. Nah, perlunya apa? Dengar firman. Kalau tinggal di rumah, beda. Kalau ambil online YouTube, deh beda. Orang bisa tidur-tiduran sambil dengar, lama-lama ketiduran. Tidur. Beda kalau kita datang ibadah. Ya, kita hadir di gereja, kita buang waktu kita, buang tenaga kita, buang kita punya biaya, transport. Banyak orang Kristen sekarang hitung-hitung. Ini masa sulit. Rugi saya ini, buang. Anak sementara saudara hitung-hitung begitu, itu sudah tidak berkenan. Tapi kalau saudara melangkah ke tempat ibadah, saya ingin mendengar firman yang mengubah hidup saya. Biaya ini tidak ada masalah, Tuhan. Memang saya susah, saya sulit sekarang, tapi saya rela. Saya rindu mendengar. Itu beda. Nanti Tuhan memberkati orang itu, memelihara hidupnya. Ya. Banyakkah orang tidak mau buang waktunya? Aduh, ya, sehingga ada beberapa teman anggota gereja, dia tidak usah lagi ibadah PA, tidak usah lagi ibadah doa. Kenapa? Dia bilang tidak ada orang hadir. Loh, kok tidak ada orang hadir? Biar sedikit layani, kan ditutup. Ya, Tuhan tolong kita ya, mengerti ya. Mengerti tidak ini? Semoga Roh Kudus memberi pengertian bahwa kita ini dipanggil untuk jadi serupa Kristus, serupa, segambar. Makanya ini pola pikir dirubah, ya, pikiran perasaan kita, ya, seperti Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah, dia turun ke bawah menjadi manusia, hina, hamba, taat sampai mati. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru, Ya, yang telah diciptakan Ya. menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya. Jadi di dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus ayat 24 tadi mengatakan, sekali lagi saya bacakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan sesungguhnya. Itu orang yang namanya Kristen yang menuju keserupaan dengan Kristus, dan nanti itu dicari di sorga. Bukan kita di sini di dunia berhasil, banyak uang, ya. Kemudian kita ini kedudukan penting-penting kita alami, bukan itu. Nanti di sorga ditanya, dilihat karakternya sama Tuhan tidak, mau rendah hati atau tidak. Apakah kita ini orang Kristen yang selalu mau belajar taat, walaupun itu sulit bagi daging, mau belajar taat. Coba kalau itu orang, kita harus datang minta maaf sama dia, maafkan saya ya. Coba, tidak mau. Nah, ini bukan pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus itu rendah hati, taat sampai mati. Gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini bagus bunyinya. Efesus 4:24. Hendaklah kalian hidup
sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu tabiat yang benar, tabiat sifat yang benar, tabiat yang benar, lurus dan suci. Itu tabiatnya Allah, lurus, suci. Tidak mulutnya A, hatinya B, itu tidak lurus. Hatinya B, mulutnya B. Hatinya A, mulutnya A, itu lurus. Ya, itu diciptakan kita seperti pola Allah, tabiat yang benar, yang lurus dan suci. Makanya kelakuan kita harus benar. Ketika seseorang dilahirkan baru, maka hidup lamanya, cara hidup lamanya, cara kerja yang menguntungkan hidup lama itu dibuang oleh Tuhan, disingkirkan. Itu proses, itu Tuhan sayang. Misalnya Sakeus. Sakeus ini kepala pemungut cukai, kedudukannya bagus, betul ya? Banyak uangnya, banyak. Ini Sakeus banyak uang, kaya. Tapi hasilnya dari apa? Korupsi. Ya toh? Mestinya orang bayar pajak 1 juta, dia bilang bayar 4 juta. Coba. Dia peras. Tidak mau. Nah, segel tokonya. Segel usahanya. Jadi Sakeus ini pada mulanya kejar keuntungan tidak benar, ya. Walaupun kepala pemungut cukai, kepala. Kedudukannya kepala. Tapi Tuhan proses, seizin Tuhan, Sakeus akhirnya mau rindu melihat Tuhan itu modelnya bagaimana itu Tuhan. Tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Lebih hebat lagi Sakeus, kepala pemungut cukai ini tidak malu-malu, naik pohon. Ini orang benar-benar, ya, benar-benar dikerjakan oleh Tuhan. Tidak malu-malu dia naik pohon. Coba kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak, ini naik. Orang semua pasti anak-anak bilang, "Wih, Om Sakeus naik di pohon." Nah, dia tidak pusing itu. Pokoknya dia, aku mau lihat Yesus itu rupanya bagaimana. Rupanya bagaimana itu Yesus. Saya cuma sering dengar orang bicara tentang dia. Tiba-tiba sampai di bawah pohon, di mana Sakeus di atas, Tuhan bilang, "Sakeus, turun." Dia kaget sekali. Kok tahu saya di atas pohon? Bahwa Yesus Maha tahu. Belum kita ucapkan, baru di pikiran, Tuhan tahu. Tuhan tahu niat hati kita. Belum kita utarakan. Tidak usah seorang pun memberitahu pada Tuhan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita. Dia tahu. Sakeus turun, dia langsung turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Wah, betapa senangnya. Tadinya dia susah-susah naik pohon. Mau melihat Yesus begitu banyak orang. Sekarang naik pohon. Sekarang Tuhan mau pergi di rumah saya. Aduh, senangnya. Tapi orang-orang mengatakan, ini terkenal. Koruptor besar ini, pemungut cukai. Pajaknya 1 juta ditagih 4 juta. Pajaknya 1 juta ditagih 3 juta. Apalagi di akhir zaman ini sekarang. Korupsi ini merajalela di segala suku bangsa ada, termasuk di Indonesia. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, bukan menghakimi, tapi menolong, melepaskan kita dari penghasilan yang tidak benar. Dia kaya,
Tapi dia kurang apa? Dia punya kedudukan kepala, dia kurang apa? Hah? Dia punya hati tiap kali ada was-was, takut-takut. Nanti ditangkap saya, nanti ketahuan, nanti orang lapor kepada raja atau kepada kepala pemerintahan. Jadi tidur tak nyaman, makan tak nyaman. Lah orang melakukan jahat itu masa tidur enak, masa tidur pula langsung tidur tak. Dia dikejar oleh hati nurani kalau masih bunyi hati nuraninya. Akhirnya orang-orang bisik-bisik, itu koruptor besar. Uang saya juga diperas. Kok Yesus, orang bisik-bisik. Dia dengar itu. Menumpang di rumah orang berdosa. Dia dengar itu semua. Lalu dia bilang sama orang-orang banyak di muka Yesus, setengah dari penghasilan saya kubagikan pada orang yang miskin. Setengah dari kekayaan, 4 kali lipat ku kembalikan kepada orang yang pernah kuperas. Luar biasa. Saya pernah hitung-hitung, berarti Sakius itu nihil, nol, tidak punya apa-apa. Saya pernah hitung, kalau gajinya sekian, ya toh, dia bagi setengah. Terus yang dia peras itu 4 kali. Waduh, berarti saya sudah punya apa-apa. Nihil. Tapi dia punya hati sangat bersuka cita. Oh, Yesus menumpang di rumahku. Aku selalu ingin lihat wajahnya. Sekarang aku lihat wajahnya ada di dalam rumah saya. Apa artinya kekayaan hasil peras itu? Hasil tipuan. Apa artinya apa yang saya miliki? Banyak orang miskin, saya bagikan kekayaan saya. Dan dia rasa bahagia. Tuhan bilang, Sakius, hari ini terjadi keselamatan karena engkau juga keturunan Abraham. Dan Tuhan cari apa nanti orang masuk surga? Wah, ini orang kaya, pemberi terbanyak. KKR dia beri banyak, bangun gedung gereja dia beri banyak. Wah, silakan masuk nomor 1. Tidak, saudara, bukan itu yang dicari. Karakter Kristus, mengosongkan diri, ambil rupa seorang hamba. Karakter Kristus benar dan kudus, tidak ada satupun salah. Pilatus menghakimi Kristus. Pilatus bilang, tidak kudapati sedikit pun salahnya. Bagaimana bisa Yesus itu walaupun dihakimi dikatakan ada salahnya? Tidak. Orang-orang tetap mengatakan, salibkan, awas, aku kasih lapor kepada Kaisar. Wah, takut si Pilatus. Langsung dia masuk. Istrinya kasih ingat, jangan kau apa-apakan orang itu ya. Dia tidak salah itu ya. Dia cuci tangan, tapi dia serahkan. Dia nggak berani, dia lebih suka kedudukannya. Banyak orang nanti seperti itu, kedudukannya ini dipertahankan, biar dia selekkan Kristusnya. Sudah, ambil saja Kristus, yang penting kedudukan saya. Jangan ya, kedudukan tidak selamanya ada pada engkau, kekayaan tidak selamanya kau miliki, lahir telanjang pulang telanjang, tak ada apa-apa. Tapi saya ini profesor loh, profesor, doktor, insinyur, segala macam ada pada dia. Otaknya penuh ilmu, otak. Saudara tahu otak kita berapa besar? Ini. Besarnya seperti ini, kepalan tangan. Kalau saudara makan bakpao, biapong, istilah orang Manado, sebesar itu otakmu. Isinya ilmu banyak. Tapi begitu mati,
Otak jadi apa? Hah? Tanah. Otaknya jadi tanah, tidak ada apa-apanya. Sampai di sana, saya ini profesor. Tidak di sini, tidak perlu profesor, tidak perlu doktor, tidak perlu kepala pemucuk, tidak perlu semua itu, tidak perlu. Apa yang dicari di sorga? Benar dan kudus seperti Dia. Itu dimulai dari di dunia ini. Itu kekristenan. Kalau Tuhan sayang, kita seperti sayang Sakius, itu bukan kebetulan. Ya, hatinya Sakius itu ditanam oleh Tuhan, keinginan, kerinduan, dia bosan dengan hidupnya yang lama. Terus Tuhan bilang, turun. Wah, dia cepat-cepat turun, menumpang di rumahku. Habislah hartaku, tapi Yesus adalah di rumah saya. Itulah harga diri hilang dari Sakius karena ingin cari Tuhan. Harga diri ini, saudara, kepala ini kok naik pohon. Ini yang sering dipertahankan manusia, harga diri ini, gengsinya. Ya, ini semua pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang ada pada Kristus harus ada pada kehidupan kita. Ya, jadi orang Kristen itu hidupnya baru, terus baru, diproses. Tahu saudara kupu-kupu indah? Kupu-kupu yang indah. Itu anak sekolah minggu nyanyi kupu-kupu. Kalau lihat cantiknya ini kupu-kupu. Ada orang suka tangkap kupu-kupu lalu ditaruh di kaca, aduh, kupu-kupu segala macam, bagus sekali. Tapi saudara lihat kupu-kupu yang bagus itu asalnya apa? Ulat. Asalnya ulat, menjijikkan. Kemudian ulat ini dibungkus jadi kepompong, ulatnya di dalam berproses. Jadi hidupnya diproses di dalam kepompong yang tidak nampak itu. Tiba-tiba kamu punya rusak, lihat semua kupu-kupu yang indah. Itu kekristenan. Dari ulat menjijikkan hidup kita. Dari orang berdosa, pikiran penuh dosa, hati penuh dosa, kelakuan penuh dosa. Dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya, hidup benar, disucikan, diproses hidupnya sampai menjadi seperti kupu-kupu yang indah. Di kekristenan itu satu proses dari ulat, hidup kita yang lama kotor, ulat menjadi kepompong, terus hidup dalam proses itu, dalam kepompong itu keluar kupu-kupu yang indah. Itulah kita, harus menjadi serupa, segambar Allah. Siapa dia? Serupa Kristus, serupa Yesus. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Ya, aku mau seperti Yesus. Itu kekristenan. Dipanggil untuk dibenarkan, disucikan, dan disempurnakan. Ibarat ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itulah kita. Ya, jangan menyerah. Tadi dikatakan bahasa Indonesia hari Efesus 4:24, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru. Ya, yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu tabiat itu sifat yang benar, yang lurus, tidak bengkok-bengkok, suci. Jadi kalau kita diproses, berarti ada sesuatu yang Tuhan lihat tidak bagus. Kita diproses supaya belajar jadi seperti Kristus, rendah hati, benar,
dan suci. Itu kekristenan. Ya. Kolose 3, ini ayat 10. Ini salah satu proses hidup kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi kita ini terus-menerus dibaharui. Ini Kolose 3. Tapi kalau saudara baca bagaimana kita harus menguburkan hidup lama. Nah, di sini menguburkan hidup lama untuk jadi manusia baru. Ya. Dikatakan di situ dalam baptisan kita dikubur. Kolose 2. Ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, jadi kita ini dikuburkan. Jadi baptisan air itu menguburkan hidup lama. Orang mati kalau dikubur kan kepalanya sudah tertanam, tangannya ditanam, kakinya ditanam, udah kelihatan. Masa tangannya di atas, kepalanya di atas, atau kepalanya aja dikubur, kakinya di atas. Jadi baptisan air itu gambarannya hidup lama kita dikubur, makanya ditenggelamkan. Tak, mati dari hidup lama, keluar hidup baru. Itu baptisan air, baptisan dalam kematian, baptisan pertobatan. Saya mau bertobat, mau lahir baru, hidup baru. Itu baptisan, bukan upacara gereja. Ada orang dilarang orang tuanya, ya saya ikut orang tua saya. Orang tuanya salah, dia ikut salah. Saudara tidak disuruh membantah orang tua, tidak menghormati orang tua. Hormati orang tua. Ya, tapi kita harus taat kepada Tuhan. Loh, baca Efesus 6 ya. Saya membacakan ini supaya orang mengerti ya. Mana kita mau taat? Orang manusia atau kepada Tuhan? Ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi orang tua di dalam Tuhan nasihatnya taati, pasti itu nasihat firman. Ya, lanjut. Karena haruslah demikian. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Tapi orang tua harus dihormati, walaupun dia ngajari salah. Jangan dicaci maki, dilawang-lawang kayak kamu yang benar. Tidak. Orang tua belum di dalam Tuhan, hormati. Nah, justru kamu yang sudah lahir baru, hidup yang benar, menghormati orang tua, patuh kepada dia, menghormati, ya, melakukan yang baik. Dia lihat, anak saya kok berubah sekarang. Kenapa berubah anak saya? Dari mana? Dan dia menyelidiki, kenapa berubah? Ternyata anak saya telah hidup dalam Tuhan. Tuh lama-lama dia tahu, oh ternyata anak saya sudah dikuburkan hidup lamanya dalam baptisan. Kalau begitu saya ikut. Tapi kalau kamu tidak ada contoh yang baik di rumah, lawang-lawang orang tua, bantah-bantah, gimana orang tua mau jadi berkat? Tidak memberkati. Jadi mulai dengan hidup lama dikubur, bangun dengan hidup yang baru, terus dibaharui. Firman Tuhan memandikan kita, membersihkan sampai satu waktu serupa segambar Allah. Itu panggilan kita.
menjadi serupa Allah di dalam Kristus. Jangan menyerah. Diproses, jangan menyerah. Pasti ada proses. Ya, kalau kita mau hidup benar, pasti diproses. Mau hidup suci, pasti ada proses. Itu jadi pengalaman saya. Pasti kita diproses. Banyak hal. Tapi jangan mundur. Tetap mengatakan, aku mau jadi seperti Tuhan. Seperti dalam pola pikir karakter. Ya, tapi bukan menjadi Tuhan. Tidak, kita tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah jadi Allah. Itu antikristus. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita lebih paham, lebih mengerti apa itu kekristenan, apa itu melayani Tuhan, apa itu semua. Kalau tidak, masa Rasul Paul mau menanggalkan itu semua? Ya, kedudukannya yang bagus, ya dulu penganiaya, sekarang ini dianiaya, disiksa. Ini pasti ada sesuatu. Nikodemus masa sampai Tuhan mati sudah diambil mayatnya, dikuburkan, termasuk Nikodemus. Itu siapa Nikodemus? Tokoh agama yang matanya sudah melihat Tuhan. Siapa wanita Samaria ketika bertemu Yesus di pinggir sumur Yakub? Oh, dia tahu ini orang benar, dia ikut, dia pergi bersaksi. Oh, dia menyatakan kehidupan saya yang lalu, sekarang aku sudah lihat dia, saya sudah tahu dia siapa. Dia jadi baru, berubah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sudah diberkati Tuhan? Apa sudah diberkati Tuhan? Apa saudara lebih tahu tentang kekristenan? Itu dari Alkitab yang kita baca. Silakan belajar dan mentaati, rendah hati, ya, ditegur, dinasihati, menjadi lebih baik. Mari silakan bangkit berdiri. Ini lagu yang indah sekali. Kerinduan hati kita menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Siapa yang mau seperti Yesus? Mari nyanyikan, angkat tangan. Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saudara, ketika kita menghadap Allah di surga, Dia tidak tanya, kamu kepala pemungut cukai, kamu kepala cabang dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kamu itu toh yang memberi banyak persembahan sehingga gedung gereja itu terbangun. KKR itu berlangsung dengan baik karena persembahanmu banyak. Oh, kamu itu yang rajin sekali yang memimpin pujian, berkhotbah.
dan melayani. Kamu itu bendahara yang baik, yang pegang uang kas, tidak ada cacat. Tidak itu yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang mau dilihat apa di surga? Karakternya Yesus. Punya pikiran perasaan yang sama dengan Tuhan. Mengosongkan diri, rendah hati dan taat sampai mati. Benar-benar kudus. Mudah mengampuni. Jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Apa yang dibuat Yesus? Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes baptis saya. Yohanes tidak mau. Saya tidak layak, saya yang harus dibaptis. Yesus berkata, lakukan itu, menggenapkan kebenaran Allah, kehendak Allah. Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak ada hidup lama. Dia Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia, menjadi manusia. Dia dibaptis. Siapa kita? Memang kita ada hidup lama, kita hidup berdosa. Jadi kalau mau jadi seperti Yesus, mulai dari situ. Kalau tidak mau dibaptis, tidak mau menyerahkan hidup, kita tidak pernah seperti Yesus. Itu awal dari pelayanan dia. Sampai dia dengar itu suara, inilah anak yang kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu aku pinta. Amin. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, Yesus, itu saja ku pinta. Mari kita nyanyi dengan kerinduan. Dalam jalanku sampai ke surga, sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Siapa di sini sulit mengampuni, sulit memaafkan? Engkau tidak pernah jadi seperti Yesus kalau tidak mau memaafkan. Siapa di sini terlalu merasa dirinya tinggi,
Orang harus mendengarkan saya. Orang harus cocok dengan saya. Engkau tidak akan pernah jadi seperti Yesus kalau mempertahankan karakter itu. Mari kita angkat itu roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepalamu. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu menyerahkannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Surga disediakan banyak tempat untuk manusia, tapi yang masuk sedikit. Firman Tuhan katakan, sedikit orang mendapatkan, sedikit orang diselamatkan. Tapi yang sedikit itu yang banyak di surga. Siapa dia? Orang yang mau dirubahkan hidupnya. Orang yang mau menjadi baru, terus dibarui, mulai dari baptisan, menguburkan hidup lama. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari mau menyembah Dia dengan satu kerinduan seperti Yesus. Barui apa? Jadi manusia baru. Haleluya, haleluya. Seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Banyak hal yang salah dalam hidup kami. Seperti Yesus. Pikiran, perasaan sama Tuhan. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai surga. Jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Pikiran perasaan yang sama, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyatakan satu kebenaran yang benar yang harus kami ikuti. Biarlah kami yang tadinya seperti
ulat yang kotor itu, yang menjijikkan, berada dalam proses kepompong, dan akhirnya kami boleh menjadi seperti kupu-kupu yang indah. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru, yang terus dibaharui, sampai kami satu waktu serupa segambar Allah di dalam Kristus. Itulah panggilan kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh diproses oleh Tuhan. Ketika kami salah, ketika kami tidak benar, Tuhan proses hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara dua-dua dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kita diberkati supaya bisa menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.